Penguasa Kuil Surgawi, Bab 253. Di pintu masuk aula utama klan Dongfang Qianqian, yang mengenakan gaun hijau muda, menatap Zan dengan tenang, seperti beberapa hari yang lalu, ketika Zan pergi dari sini, Dongfang Qianqian berdiri di sini untuk mengantarnya pergi. Saat ini, Dongfang Qianqian memandang Zan di luar gerbang dan tersenyum, dengan sangat damai dan tenang. Perlahan, Dongfang Qianqian bergerak, Zan juga bergerak, dan keduanya perlahan berjalan menuju satu sama lain. Akhirnya mereka bertemu di tengah jalan klan timur dan berkumpul. Sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil menatap Dongfang Qianqian, yang penuh ketenangan. Dongfang Qianqian tersenyum dan berkata, "Yah, awalnya aku ingin tidur, tapi aku merasa kamu akan datang dan kemudian aku tidak akan bisa tidur." Zan juga tersenyum, menatap Dongfang Qianqian dengan mata yang rumit, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Ayo jalan-jalan bersama." Baiklah." Dongfang Qianqian mengangguk setuju. Kemudian Zan dan Dongfang Qianqian berjalan menuju kedalaman kediaman klan Dongfang. Ada hutan lebat, lereng bukit, dan sungai, seperti yang mereka lakukan lebih dari 10 tahun yang lalu. Seorang anak laki-laki berumur 6 atau 7 tahun, berpura-pura menjadi lelaki besar, sedang menggandeng tangan seorang gadis kecil berumur 4 atau 5 tahun, bermain di tepi sungai dan di hutan. "Saudara Zan, kakiku sakit. Bisakah kamu menggendongku di punggungmu?" kata Dongfang Qianqian kepada Zan di malam hari di dekat hutan. Zan tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah." Baiklah. Kemudian Zan seperti yang dia lakukan ketika dia masih sangat muda, berjongkok di depan Dongfang Qianqian. Dongfang Qianqian berbaring di punggung Zan dengan sangat lembut, lalu Zan berdiri lagi dan berjalan ke depan dengan Dongfang Qianqian di punggungnya. Pemandangannya persis sama seperti yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Zan dan Dongfang Qianqian setuju untuk bersama ketika mereka masih sangat muda. Dan sekarang Dongfang Qianqian telah tumbuh dan berubah menjadi gadis yang sangat luar biasa. Zan Ye telah memenuhi janjinya dan berubah menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Dia adalah pria yang benar-benar jujur, tuan muda dari Sekte Dewa Perang, dan salah satu dari 4 tuan besar dari Kuil Surgawi. Salah satu raja, terkikik, berbaring di atas Zan, dengan 2 tangan melingkari leher Zan. Kedua kaki ramping dan lurus Dongfang Qianqian berayun di kedua sisi tubuh Zan. "Terkikik, kakak Zan, gendong saja aku di punggungmu seperti ini selama sisa hidupmu, oke?" Dongfang Qianqian menundukkan kepalanya dan mencium sisi wajah Zan dengan lembut. Dia telah menunggu hari ini selama lebih dari 10 tahun. Baiklah, kita akan mengambil akta nikah saat kita kembali kali ini." Zan Ye berkata kepada Dongfang Qianqian sambil tersenyum, dan kemudian setelah beberapa saat, dia berkata kepada Dongfang Qianqian, "Baiklah, kami akan mengambil akta nikah besok." "Oke, aku akhirnya bisa menjadi pengantinmu." Dongfang Qianqian yang sangat cantik berbaring di punggung Zan, tersenyum sangat manis. Dia, seperti banyak orang biasa di kerajaan naga, sangat khawatir dengan perang ini. Apalagi di pertarungan terakhir saat mereka dikepung oleh ratusan kaisar dari 8 kekuatan asing, bahkan ada momen di mana dia, Dongfang Qianqian, putus asa. Namun pada akhirnya, tepat ketika dia hampir takut untuk menonton siaran langsung, kakak laki-laki tertua yang bertarung, Xiao Tians, penguasa kuil surga, turun dari langit bersama puluhan ahli tingkat kaisar. Kemudian dia memimpin tentara Departemen Perang Kerajaan Naga dan tentara kuil Tianshan untuk melawan dan memenangkan pertempuran. Dan baru beberapa hari kemudian dia, Dongfang Qianqian, benar-benar memahami apa yang dilakukan pria yang disukainya, pria bernama Zan, di medan perang di luar wilayah, dan apa yang telah mereka lakukan. "Kakak Zan, aku ingin mengunjungi kakak Xiao dan kakak Wei besok, oke?" Dongfang Qianqian terdiam beberapa saat, lalu berbicara lagi dengan Zan. Zan tersenyum dan mengangguk, "Baiklah, ayo kita temui kakak laki-laki dan ipar perempuanku yang tertua besok." "Oh, ngomong-ngomong, mereka juga memiliki seorang putri yang sangat cantik dan cantik bernama Xiao Xiao. Kamu sangat cantik, Xiao Xiao pasti sangat menyukaimu." Dongfang Qianqian mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya harus membawakan beberapa hadiah bagus untuk Xiao Xiao." Dongfang Qianqian berhenti sejenak ketika dia berbicara, dan kemudian melanjutkan, "Saudara Zan, saya sebenarnya merasa bahwa saudara Xiao dan saudari Wei Wei lebih menderita daripada kita, tetapi mereka berdua telah mengatasi kesulitan seperti itu, jadi di masa depan kita berdua, apapun yang terjadi, kita bisa melewatinya, kan?" Zan, yang menggendong Dongfang Qianqian di punggungnya, berhenti sejenak, lalu mengangguk dengan tegas dan berkata, "Ya, saya pasti akan melakukannya. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang kita hadapi di masa depan, kita akan mampu melewatinya." "Itu,
Sama seperti kakak laki-laki dan ipar perempuan pasti akan melakukan itu. Pada malam hari, di hutan lebat di dalam markas klan Dongfang, Zhan menggendong Dongfang Qianqian di punggungnya, berjalan semakin jauh, semakin jauh. Yang tidak diketahui Zhan dan Dongfang Qianqian adalah saat mereka berdua berjalan ke depan, sebenarnya ada seseorang di klan Dongfang yang masih terjaga. Itu adalah ayah Dongfang Qianqian. Di saat-saat terakhir pertempuran yang menentukan ini, Dongfang Muyu bergegas ke medan perang di luar wilayah untuk membantu. Saat ini, sosok Dongfang Muyu sedang berdiri tinggi di loteng, mengamati dari kejauhan sosok Zhan dan Dongfang Qianqian menghilang ke kedalaman hutan lebat. Dia tersenyum dan mengangguk, dan senyuman di mata Dongfang Muyu semakin kuat. Dalam hati, saya merasa bahagia atas apa yang terjadi pada putri saya dan Zhan, dan diam-diam memberkati kedua anak muda tersebut. Yang perlu disebutkan adalah bahwa dalam pertempuran terakhir yang menentukan, Dongfang Muyu mengikuti Xiao Tians untuk membantai ratusan legiun tingkat kaisar di negeri asing. Wilayahnya juga membuat terobosan besar dalam pertempuran itu, dan sekarang dia telah mencapai puncak level kaisar. Faktanya, jika ada yang selamat dari perang itu dan selamat, kekuatan tempur dan wilayah mereka akan meningkat pesat. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran yang sangat brutal dan berdarah. Ini adalah baptisan bagi setiap orang kuat yang berpartisipasi dalam perang. Terutama pada akhirnya, di bawah paksaan kuat dari Xiao Tians, kekuatan tertinggi di Kerajaan Naga dan di medan perang di luar wilayah mengikuti Departemen Perang Kerajaan Naga untuk melawan musuh di luar wilayah. Dongfang Muyu sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan pertempuran terakhir yang menentukan dalam hidupnya, yang dipenuhi dengan kebanggaan dan semangat yang tak terkendali. Itu adalah pertama kalinya dalam 100 tahun Kerajaan Naga berhadapan dengan pasukan tertinggi orang-orang kuat dari negeri asing dan meraih kemenangan. Dan dalam pertempuran yang sangat kejam ini, calon menantu laki-lakinya, salah satu dari 4 Raja Surgawi Kuil Surgawi, bertarung. Selalu berada di garis depan, Dongfang Muyu merasa sangat puas. Aku harap kamu selalu bahagia. Dongfang Muyu memandang ke hutan lebat tempat Zhan dan Dongfang Qianqian berada di kejauhan, tersenyum, lalu menghilang dalam sekejap. Serangkaian hal terjadi pada hari-hari ini, dan 9 klan tersingkir satu demi satu. Pada akhirnya, dia, klan Timur, diancam oleh orang-orang dari Akademi Lingdong berpartisipasi dalam perang di luar wilayah. Rangkaian peristiwa ini menyebabkan Dongfang Muyu mengalami perubahan total. Mengenakan pakaian putih berkibar dan berdiri dengan pedang di tangan, Dongfang Muyu terlihat sangat gagah saat ini. Tentu saja ada rasa bangga di hati dan tubuhnya. An dan Qianyan membuka hati mereka pada suatu malam, dan Zhan, dia pergi ke klan Dongfang untuk mencari Dongfang Qianqian. Malam ini, 2 Raja Surgawi dari Kuil Surga membuat terobosan kualitatif. Namun ada 2 orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan, atau apa yang harus dilakukan. Dan kedua orang ini Lu dan Mi. Ya, malam itu, setelah semua orang selesai, Lu dan Mi duduk di ruangan yang sama, minum wine bersama. Situasi mereka sangat mirip. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa dalam perjalanan ke Tianhe itu, mereka akan bertemu dengan seorang wanita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Yin Chaoge, yang tergila-gila membunuh, dan Leng Yijun, yang mengikutinya sampai ke medan perang di luar wilayah. Sedangkan untuk Yiling dan Mi, sebenarnya mereka mirip sampai batas tertentu. Bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Biarkan mereka berdua mengambil inisiatif. Jangan bercanda, itu tidak mungkin. Hei, aku capek sekali, kenapa kamu tidak jalan-jalan keluar? Di dalam kamar, Mi yang sudah lama minum, berkata pada Lu. Lu mengangguk dan berkata, oke. Lalu dia mengambil pedangnya dan berjalan keluar. Yang tidak diketahui Lu dan Mi adalah saat mereka berdua tidak bisa tidur sepanjang malam. Di kamar villa lain di kediaman keluarga Tang di Yanjing, Yin Chaoge dan Leng Yijun, yang terbangun di Yanjing, tidak dapat tertidur apapun yang terjadi. Pada saat ini, Yin Chaoge, seorang wanita berbakat, sedang duduk di tempat tidur Leng Yijun dengan linglung. Dan Leng Yijun tidak jauh lebih baik. Yin Chaoge linglung dan dia tidak tahu harus berkata apa. Hari ini di meja wine, yang paling dia lihat adalah Mi, tapi ketika Mi sesekali meliriknya, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Yin Chaoge berbicara kepada Leng Yijun dan berkata, Yijun, apakah kamu menemui Mi di medan perang di luar wilayah? Leng Yijun mengangguk, ya, kami bertemu. Tapi kemudian Leng Yijun tersenyum masam dan berkata, kita bertemu, tapi aku merasa masih ada jarak yang sangat jauh antara aku dan dia. Entahlah dalam hidup ini, apakah ada takdirnya? Chaoge, Raja Surgawi Kuil Tianshan semuanya sangat luar biasa. 4 Raja Surgawi di bawah kepemimpinan Xiao Tians, masing-masing dari 4 saudara laki-laki Xiao Tians adalah orang-orang yang luar biasa. Hei, ya, semua orang adalah orang yang luar biasa,
pahlawan yang tak tertandingi. Yin Chaoge mengangguk dan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana mungkin seorang saudara yang bisa menjadi orang seperti Xiao Tians tidak menjadi luar biasa. Chaoge, setelah kamu bangun kali ini, apa yang terjadi padamu dan Lu? Dia pergi ke Tianhai untuk mencarimu, dan kemudian kalian berdua datang ke Yanjing bersama. Apakah kamu punya komunikasi? Kekacauan. Setelah beberapa saat, Yin Chaoge menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Setelah Yin Chaoge berhenti sejenak, dia melanjutkan, Lu adalah jerawat, tapi dia juga pahlawan yang tiada taranya. Salah satu dari 4 Raja Surgawi Kuil Surga sekarang menjadi kaisar tahap akhir. Haha, bagaimana dengan saya? Aku hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Yin Chaoge terdiam. Setelah terdiam lama, dia menatap Leng Yijun lagi dan berkata, Yijun, kamu bilang. Apa kamu salah ketika kamu mengatakan bahwa kita berdua salah? Kita, berdua dari kita, dengan... Mereka berdua sebenarnya adalah orang-orang dari 2 dunia yang berbeda, kan? Jadi, kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan hasil dengan mereka sejak awal, kan? Setelah Yin Chaoge selesai berbicara, Leng Yijun terdiam. Karena apa yang dikatakan Yin Chaoge benar. Apalagi di awal-awal gap antara mereka berdua dengan Qil dan Mi tidak terlalu besar. Saat itu di Tianhai, ketika mereka berdua dalam bahaya, Lu dan Mi datang ke Tianhai untuk menyelamatkan mereka. Pada saat itu, Lu dan Mi juga berada dalam kondisi tak tersentuh. Tapi mereka tetaplah 2 orang kuat di level raja. Keduanya merasa kesenjangannya tidak terlalu besar. Tapi sekarang, baik Lu dan Mi sudah menjadi ahli terbaik di tingkat kekaisaran. Bahkan jika mereka ditempatkan di seluruh kerajaan naga, tidak akan ada banyak orang yang tiada taranya. Dan bagaimana dengan mereka? Berapa banyak yang berubah dibandingkan beberapa bulan lalu? Bahkan Leng Yijun, yang kini telah mencapai tahap awal Raja Surgawi dengan seluruh kekuatannya, masih dipukuli sampai mati oleh lawannya saat menghadapi pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Di medan perang sebelumnya, tidak peduli seberapa keras dia, Leng Yijun, mencoba yang terbaik, hasilnya tetap sama, dan dia hampir tidak bisa membantunya sama sekali. Dia bahkan diselamatkan oleh kehancuran pada akhirnya. Belum lagi Yin Chaoge, apakah Leng Yijun masih memiliki harapan untuk bisa menyusul Mi di masa depan, tapi dia... aku khawatir hal itu tidak akan mungkin terjadi padanya dalam hidup ini. Ayo jalan-jalan, Yin Chaoge, yang sudah lama terdiam, berkata pada Leng Yijun. Leng Yijun mengangguk dan berkata, baiklah. Lalu mereka berdua mengenakan pakaian dan berjalan keluar. Tapi mungkin itu pengaturan Tuhan. Mereka juga tidak bisa tidur malam itu dan ingin jalan-jalan. Mereka ingin mencari udara segar, begitu pula Leng Yijun dan Yin Chaoge. Usai berjalan, mereka berempat bertemu di sebuah alun-alun kecil di tengah kompleks villa keluarga Tang. Untuk sesaat, keempat orang yang bertemu satu sama lain saling memandang dengan tatapan kosong. Di sebelah timur adalah Qil dan Mi, di sebelah barat adalah Leng Yijun dan Yin Chaoge. Keempat orang ini adalah yang paling malu. Untuk sementara, mereka berempat hanya saling memandang dalam diam. Pada akhirnya, Leng Yijun tersenyum, lalu memimpin dengan berjalan menuju Mi. Kemudian Leng Yijun menatap Mi dengan mata yang rumit dan berkata, bagaimana kalau kita jalan-jalan di sisi lain? Mi mengangguk dan berkata, oke, lalu Leng Yijun mengikuti Mi pergi. Namun hanya Lu dan Yin Chaoge yang tersisa di tempat yang sama. Leng Yijun dan Mi berjalan ke sisi lain. Keluarga Tang sangat kaya dan tempat tinggal mereka sangat besar. Satu keluarga memiliki satu komunitas. Tapi hanya sedikit orang yang tinggal di dalamnya. Dan sekarang sudah larut malam. Kediaman keluarga Tang menjadi lebih sepi. Leng Yijun dan Mi sedang berjalan dan sampai di sebuah taman kecil. Di koridor taman, Leng Yijun akhirnya membuka mulutnya kepada Mi. Leng Yijun tiba-tiba berdiri, menatap Mi dan berkata, Mi, maafkan aku. Itu adalah penampilanku yang membuat hidupmu kacau. Aku mengikuti amarahku dan mengejarmu ke medan perang di luar wilayah, dan kemudian aku menyebabkan banyak masalah lagi dan lagi. Mi menatap Leng Yijun dalam-dalam, tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu bagaimana cara berbicara sekarang. Dia juga memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Leng Yijun. Mi, dia selalu berjalan sendirian sebelumnya, bahkan setelah bergabung dengan kuil surgawi beberapa tahun yang lalu. Masih berjalan sendiri, berlatih sendiri, membunuh sendirian, dan berjuang sendirian. Tujuannya adalah untuk mengejar seni bela diri yang lebih tinggi dan menjadi lebih kuat. Menerobos kaisar tingkat tinggi dan menjadi yang paling kuat. Ini adalah pengejarannya. Selalu. Namun, selama perjalanan terakhir ke Tianhai, Leng Yijun memasuki dunianya dengan begitu tiba-tiba dan ekstrim. Itu terlihat di matanya. Jelas sekali bahwa dia telah mengekspos wanita di depannya,
tetapi wanita itu masih mengejarnya sampai ke medan perang di luar wilayah. Setelah itu, dia menyelamatkannya lagi dan lagi di medan perang di luar wilayah, tapi wanita yang sangat keras kepala di depannya berbalik dan pergi lagi dan lagi. Untuk membuktikan pada diri sendiri. Faktanya, apa yang Leng Yijun tidak ketahui adalah dia mengira itu bukan apa-apa ketika dia menerobos ke tahap awal Raja Surgawi. Namun, dia tidak tahu bahwa kesuksesannya sangat mengejutkan Mi, dan hatinya sangat terkejut. Suatu ketika, Mi bertanya dalam hati, apakah dia mempunyai perasaan terhadap wanita di hadapannya. Faktanya, Mi telah menyangkalnya berkali-kali dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Leng Yijun. Itu tidak terjadi sebelumnya, tidak terjadi sekarang, dan tidak akan terjadi di masa depan. Itulah yang Mi pikirkan, dan itulah yang dia lakukan. Tetapi, namun setiap kali Mi bertemu Leng Yijun di medan pertempuran di luar wilayah, terutama saat Leng Yijun dalam bahaya, ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Pada saat itu, kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya akan langsung meningkat hingga ekstrim. Kemudian dia akan mengabaikan semua konsekuensinya dan membunuh semua orang yang menindas Leng Yijun di medan perang di luar wilayah. Mi, maafkan aku, tadinya aku tidak mengerti. Kukira selama aku menyukaimu, urusan emosional saja sudah cukup. Tapi belakangan aku akhirnya paham kalau tidak seperti itu. Kamu hanya punya ilmu bela diri di hatimu, dan kamu memiliki pengejaranmu sendiri, sedangkan bagiku, aku sebenarnya memaksakan perasaanku sendiri padamu. Saat Leng Yijun berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, lagi pula, setelah mengalami pertempuran ini, aku mengerti. Aku akhirnya mengerti bahwa itu tidak mungkin bagi kita berdua, jadi, maaf. Leng Yijun tersenyum pada Mi, senyumannya indah, tapi sangat menyakitkan. Lalu Leng Yijun berbalik dan pergi. Bab 254. Mi, selamat tinggal, kamu adalah bintang terang di langit malam, dan aku hanyalah gadis biasa yang berdiri di tanah memandangimu. Mi, maafkan aku minta maaf karena telah menyakitimu begitu banyak masalah. Leng Yijun menatap Mi dengan mata basah. Ada terlalu banyak keengganan di hatinya. Dia dulunya adalah gadis yang sangat sombong, tetapi di depan Mi, segala sesuatu tentang dirinya layak untuk dibanggakan. Dia tidak bisa bangga, hanya karena pria di depannya jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Leng Yijun sangat cantik, tinggi dan langsing, dan seluruh tubuhnya memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Dia sangat cantik, tapi di depan Mi, semua ini bukan apa-apa. Setelah Leng Yijun melihat Mi untuk terakhir kalinya, dia berbalik dan pergi. Saat dia berbalik dan pergi, air mata mengalir tanpa suara dari sudut matanya. Dia secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang di luar wilayah. Dan perjalanan ke medan perang di luar wilayah ini juga membuatnya benar-benar memahami banyak hal, dan seberapa besar jarak antara dirinya dan Mi. Kesenjangan itu seperti celah antara kunang-kunang dan bulan yang cerah, celah antara bintang dan matahari. Leng Yijun menyerah, dan pada saat itu, dia juga memutuskan bahwa dia tidak akan pernah pergi ke medan perang asing. Jangan ganggu aku lagi. Tapi setelah Leng Yijun berbalik dan pergi, dia mengambil satu langkah ke depan. Tangan kanannya, tangan kanan ramping dan putih itu, dipegang oleh Mi. Saat ini, tubuh Leng Yijun bergetar hebat, lalu dia berbalik dan menatap Mi dengan mata tidak percaya. Leng Yijun membuka mulutnya, dan ketika dia hendak berbicara dengan Mi berbicara lebih dulu. Saat berikutnya, Mi tersenyum dan berkata kepada Leng Yijun, apakah kamu akan pergi begitu saja? Apakah kamu tidak berencana pergi ke medan perang di luar wilayah dan menemaniku sampai akhir? Haha, hati Leng Yijun bergetar. Saat ini, tangannya sedang dipegang oleh Mi, dan dia belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan laki-laki sepanjang hidupnya. Detak jantung Leng Yijun sangat-sangat kuat. Dia menatap Mi dan berkata dengan gugup, Mi, kamu, apa maksudmu? Mi memandang Leng Yijun sambil tersenyum, menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak lagi, Leng Yijun, ayo kita bersama. Mi berhenti sejenak lalu melanjutkan, Leng Yijun, kamu tahu, aku dulu membencimu dan tidak ingin melihatmu sama sekali, dan yang kupikirkan saat itu adalah jika kamu mati di medan perang di luar wilayah, aku tidak akan melakukannya. Tidak peduli, tapi setiap kali kamu terluka, aku merasa tidak nyaman. Setiap kali kamu diintimidasi, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh orang lain pergi, jadi, maukah kamu menjadi pacarku? Mi memandang Leng Yijun dengan mata yang sangat rumit. Ya, hatinya telah tergerak berkali-kali sebelumnya di medan perang asing. Belum pernah ada gadis segila Leng Yijun. Kamu, Leng Yijun mendengarkan perkataan Mi, namun untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Mi menarik napas dalam-dalam, memandang Leng Yijun sambil tersenyum dan berkata dengan tulus, Yijun, maukah kamu menjadi pacarku? Oke, Bas.
Pada saat ini, air mata Leng Yijun keluar tanpa disadari. Semakin banyak mengalir, semakin banyak mengalir. Setelah beberapa saat, Leng Yijun mengangguk penuh semangat dan melihat dalam-dalam jadilah pacarmu. Dengan berlinangan air mata, Leng Yijun menatap Mi dan tersenyum, dan di saat yang sama, Mi juga menatap Leng Yijun dan tersenyum. Pada saat ini, mereka berdua tidak bisa tidak mengingat adegan pertempuran yang menentukan di medan perang di luar wilayah. Situasinya sangat berbahaya pada saat itu, dan Mi dan Leng Yijun bertemu di medan perang. Mereka sepakat untuk bertahan hidup bersama, dan kini keduanya selamat, dan mulai sekarang, akhirnya ada peluang. Itu aku, ini pertama kalinya aku jatuh cinta, aku. Sepertinya aku memiliki beberapa ketidakmampuan. Di bawah sinar bulan, Mi, yang sedang memegang tangan Leng Yijun, tidak tahu bagaimana melanjutkannya sejenak. Wajahnya penuh rasa malu. Ya, dia benar-benar dewa kematian di medan perang di luar wilayah. Tapi sekarang setelah dia mengkonfirmasi hubungannya dengan Leng Yijun, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Leng Yijun menggigit bibirnya, wajah cantiknya menjadi sedikit merah, lalu dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata kepada Mi, "Yah, aku juga tidak tahu." Nah, rasanya agak canggung bagi keduanya untuk jatuh cinta untuk pertama kalinya. Akhirnya, Leng Yijun, yang telah menonton drama bodoh yang tak terhitung jumlahnya, berkata, "Nah, ketika saya menonton TV, dua orang yang sedang jatuh cinta sepertinya berjalan bergandengan tangan, dan kemudian pria itu mengirim wanita itu kembali." Mi mengangguk dan berkata, "Ya, oke, ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali." Leng Yijun, di alun-alun sebelumnya, setelah Leng Yijun dan Mi pergi, hanya tersisa Lu dan Yin Chaoge. Mereka berdua sangat malu. Saat ini, mereka berdua sendirian di tengah malam. Tapi saat mereka berdua merasa canggung, bayangan Yin Chaoge seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di bahu Lu. Setelah bayangan Xiao Yin Chaoge muncul, dia menatap Lu beberapa kali, lalu menatap Yin Chaoge dan tertawa. Liu memandang Yin Chaoge dalam diam dan berkata, "Apakah kepalamu masih sakit sekarang?" Yin Chaoge menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja, dan saya tidak akan koma lagi." "Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Lu mengangguk, lalu bertanya pada Yin Chaoge, "Oh, ayo kita menikah." Apa yang kamu katakan?" Yin Chaoge bingung dengan kata-kata yang tiba-tiba keluar dari mulutnya. Lu menggaruk kepalanya dan berkata kepada Yin Chaoge, "Saudara berkata bahwa cepat atau lambat, seorang pria akan menemukan seorang wanita untuk dinikahi. Saya tidak tahu apa tujuan pernikahan, tetapi saya merasa jika seorang pria menikahi seorang wanita, itu seperti kakak tertua dan adik iparnya. Jika kita bersama, maka aku ingin menikah denganmu." Setelah Lu selesai berbicara, dia memandang Yin Chaoge dengan serius dan bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu bersedia menikah denganku?" Baiklah, jangan khawatir, jika kamu tidak bersedia, aku akan mencari orang lain." Haha, Yin Chaoge tersenyum, dan dia memandang Lu dan tersenyum. Saat ini, dia mengerti apa yang dipikirkan Lu. Mungkin pria berbadan besar ini memang belum mengetahui apa itu pernikahan. Yin Chaoge sangat yakin, kemungkinan besar dalam hati Lu, menikah adalah tentang menemukan aturan untuk menjaga dua orang tetap bersama. Tidakkah kamu mau?" "Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak mau." Liu terus berkata kepada Yin Chaoge dengan panik. Yin Chaoge tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya, tapi dia masih tersenyum dan mengangguk kepada Lu dan berkata, "Ya, saya bersedia." "Hehe, baiklah, kalau begitu keduanya dianggap sudah menikah." "Oh, ngomong-ngomong, setelah kakak dan adik ipar tertua menikah, mereka akan tinggal bersama, jadi kamu mau tinggal di kamarku sekarang?" Lu terus menggunakan kata-kata yang sangat kuat, bertanya pada Yin Chaoge. Apakah ini begitu cepat? Aku mungkin belum siap." Yin Chaoge tercengang. Wajahnya memerah untuk beberapa saat, dan tubuhnya mulai terasa panas. "Sekarang, apakah kamu akan tidur dengan pria ini sekarang?" Melihat Yin Chaoge menggeliat, Lu terus bertanya, "Nah, apakah ada hal lain yang perlu kamu persiapkan? Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah kamu menikah, kamu harus hidup bersama? Itu normal. Apalagi yang perlu kamu persiapkan? Apakah kamu perlu mendapatkan sesuatu?" "Baiklah, aku bisa mengambilkannya untukmu." Pada saat ini, mulut Yin Chaoge terbuka lebar, matanya melebar, dan tanpa sadar dia bertanya pada Lu, apakah kamu serius? Apakah kata-kata yang baru saja kamu ucapkan itu dari hatimu?" Lu mengangguk dengan serius dan berkata, "Yah, tentu saja aku serius. Kamu hampir mati demi aku. Tentu saja aku ingin menikah denganmu. Ayo pergi. Jika kamu perlu menyiapkan hal lain,
maka aku akan mengambilkannya untukmu. Yin Chaoge sangat terdiam saat ini. Dia sekali lagi yakin, bahwa membunuh orang ini, tidak ada yang istimewa sama sekali. Apa, juga, tidak, memahami. Tetapi saat berikutnya, Yin Chaoge masih tersenyum dan mengangguk pada Lu dan berkata, tidak ada yang perlu dipersiapkan. Saya siap sekarang, ayo pergi. Saya akan pergi bersamamu ke tempat tinggalmu. Oke, pada saat ini, Lu sepertinya telah menyelesaikan hal besar, dan dia telah menyelesaikan hal besar dengan sempurna di dalam hatinya. Moodnya juga sangat bagus, dan saat Lu berjalan bersama Yin Chaoge, dia masih bertanya pada Yin Chaoge, baiklah, apakah kamu benar-benar siap tinggal bersamaku? Baiklah, aku mungkin mendengkur ketika aku tidur di malam hari, jadi aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Saya minta maaf. Wajah Yin Chaoge masih sangat merah dan panas. Tapi dia tetap mengangguk dan berkata kepada Lu, baiklah, kamu sudah siap, tidak apa-apa. Kadang-kadang ketika aku tidur, jika aku terlalu lelah, aku akan mendengkur. Nah, jika kamu mendengkur, aku akan menggemeretakkan gigiku. Ya, oke, jika kamu benar-benar tidak bisa tidur, aku akan pergi ke kamar lain untuk tidur. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Lu dengan serius memikirkan tindakan balasan sudah lama sekali, jadi dia tidak bisa mengganggunya. Yin Chaoge mengangguk, ya, oke. Ketika Lu melihat Yin Chaoge mengangguk setuju, dia menjadi lebih bahagia. Jadi, percakapan antara dia dan Yin Chaoge jauh lebih sedikit dibandingkan percakapan antara Mi dan Leng Yijun. Setelah Lu dan Yin Chaoge bertukar beberapa kata sederhana, mereka berdua benar-benar kembali ke tempat tinggal Lu bersama. Apa yang Lu tidak ketahui dari awal hingga akhir adalah beberapa saat yang lalu, dia melamar Yin Chaoge. Dan ini juga merupakan proposal yang sangat kuat. Maukah kamu menikah denganku? Oke, nah, kuncinya adalah Yin Chaoge, yang rela memberikan segalanya untuk Lu, sangat setuju. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir lamaran yang sangat kuat ini, Lu tidak tahu apa yang telah dia lakukan, dan betapa pentingnya yang telah dia lakukan terhadap seorang wanita. Tapi gadis berbakat kami dari keluarga Yin tidak peduli. Dia tidak peduli dengan formalitas. Dan Lu tidak mengerti, tapi dia mengerti. Dia tidak akan pernah mengerti apa arti seorang wanita yang berinisiatif untuk tidur dengannya di masa depan. Tapi Yin Chaoge mengerti. Jadi pada saat ini, Yin Chaoge, yang sedang berjalan dengan kepala tertunduk dan wajah merah, tersenyum, sangat bahagia, sangat bahagia. Jadi, setengah jam kemudian, dia mengirim Leng Yijun ke bawah tempat dia tinggal, dan kemudian kembali mencari Milu. Ketika Mi datang ke pintu kamar Lu dan mendengar suara Yin Chaoge datang dari dalam, seluruh tubuh Mi dipenuhi dengan rasa sakit. Kegembiraan. Oh tidak, bajingan itu. Dasar orang bodoh, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Seluruh orang merasa tidak enak saat itu juga. Bunuh simpul elem itu, dan benar-benar membunuh keluarga Yin keluarga, wanita berbakat, wanita cantik, berhubungan di ranjang seperti ini. Ya Tuhan, pada saat ini, Mi merasa seluruh pandangan hidupnya telah runtuh. Begitu pula yang merasakan hal yang sama dengan Mi adalah Leng Yijun yang tidak bisa tidur saat kembali ke kediamannya. Leng Yijun berjalan ke kamar Yin Chaoge untuk melihat apakah Yin Chaoge telah kembali. Akibatnya, saat dia hendak keluar untuk mencari Yin Chaoge, dia menerima pesan dari Yin Chaoge, Yijun, aku tidak akan kembali malam ini. Kamu harus tidur lebih awal. Aku akan tidur di sini bersama Lu. Petik 2. Brengsek. Pada saat ini, bahkan seorang wanita cantik seperti Leng Yijun, ketika dia melihat pesan teks yang begitu kuat dari Yin Chaoge, mentalitasnya meledak. Apa-apaan ini? Kamu kakak perempuan tertua. Aku bekerja keras untuk berpegangan tangan dengan Mi, tapi kalian berdua langsung tidur bersama. Sialan, Leng Yijun tertegun sejenak, perasaan sangat menyesal di hati saya. Bersambung,